Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati SPD, asal sekolah SMP Negeri 440 Bunga. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Kembali saya beraksi kembali di aksi 1 pertemuan 2. Insya Allah mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Pak yang tidak hadir hari ini Atas nama Andit dan Riola kurang sehat. kita doakan ya, semoga teman kalian Andit dan Riola insya Allah diberikan kesehatan, dipulihkan kesehatannya sehingga bisa bergabung lagi bersama kita dalam pembelajaran kita nanti. Jangan lupa dijenguk, oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, ya ibu baru apresiasi dulu. Nah, hari ini kebersihan kelas yang piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu lebih ditingkatkan ya kalau perlu. Dan bagi teman-teman yang lain itu teman-teman yang lain menjadi pembelajaran. Nah, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa tersimpan di otak kalian. Sebelum kita belajar, maka kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, anak-anak sekalian, wujud rasa cinta kita terhadap tanah air bukan hanya melalui bidang berlaga bidang peran. Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai masih ada yang ingat pertemuan kita yang lalu? Saya Bu, Ya, Dalila masih ingat? makna persatuan dalam keberagaman. Makna persatuan dalam keberagaman. Betul? Ya, Bu. Di kelas ini pernah ada kejadian atau masalah di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar, apakah itu di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat? Ada Bu, Ya, seperti apa contoh masalah yang pernah kamu lihat? kejadian pemilihan kepala desa di mana antara penduduk saling bertikai, mereka dari pendukung pemenang dan pendukung yang kalah, mereka saling menghina lawan dukungan mereka. Ada yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, Naya, apa? pernah Bu ada kejadian di terminal penumpang, seorang sopir atau angkutan umum bertentangan dengan pengemudi sopir lain karena mereka memperebutkan penumpang. Nah, kenapa Ibu tanyakan hal ini? Karena materi kita pada hari ini ada kaitannya dengan pertanyaannya ini. Silakan diperhatikan Ibu di slide ya. Ada KD kita masih KD yang lalu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai indikator. Indikator pada hari ini indikator 344 mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Indikator 345
kelompok ataupun pengamatan ya, pengamatan video tayangan tadi, kalian mampu menguraikan bentuk konflik menurut tingkatannya dengan baik dan benar ya, dan kalian mampu menguraikan gejala di dalam masyarakat yang berpotensi menjadi penyebab sebuah konflik di dalam masyarakat dengan baik. Berikut itu akan sajikan sebuah video. Saudara, bentrok antar suku terjadi di Wamena Jaya Wijaya. Menggunakan panah dan senjata tajam pecah di Wamena Jaya Wijaya, Papua. Bentrokan terjadi diduga dipicu masalah keluarga yang mengakibatkan seorang warga dari suku Nduga tewas. Ratusan keluarga korban pun menyerang masyarakat Lanijaya di Kampung Uma, Distrik Uma, Kabupaten Jaya Wijaya. Aparat TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menyerang warga. Ya, Arnisa Fitriani Syam, silakan. Dari video yang saya amati bahwa konflik antara suku Nduga dan suku Lanijaya yang disebabkan oleh permasalahan suku Lanijaya sehingga membuat suku Nduga marah dan menyerang suku Lanijaya. suku yaitu suku Nduga dan suku Lanijaya. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Berarti kalian memang ini sedang betul-betul mengamati tayangan video yang tadi ya. Dan kita pada hari ini tetap kita diskusi ya per kelompok. Ada kelompok persatuan, kesatuan, keberagaman dan keberagaman. Oke, aplaus untuk semua kelompok dulu. Supaya lebih semangat, ya ibu kan dulu janji ya, kelompok yang terbaik ibu akan berikan hadiah. Iya, ibu penuh janji ya. Ada hadiahnya. Nah, ya, 3. Oke, tepuk tangan untuk saya. Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok kesatuan. Silakan dibuka LKPD-nya, dibaca petunjuknya. Karena di bagian depan itu ada petunjuk. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke ibu ya. Ibu ditanyakan bagaimana LKPD-nya? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya di bagian depan. Ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, ibu akan tetap menilai kalian seperti ibu sampaikan tadi, ya, waktu 20 menit. Ya. Siap presentase? Siap, Bu. Oke. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok keberagaman. Perkenalkan, kami dari kelompok keberagaman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator bernama Nurista Wilayah dan di samping saya adalah Tasyatul Awaliaskan jawaban nomor 1. Kita serahkan. Baik, soal nomor 1, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, uraikan bentuk permasalahan yang terjadi dalam tayangan. Kami akan memaparkan hasil diskusi berdasarkan LKS yang telah kami kerjakan. Berikut jawaban pernyataan tersebut. Silakan pada jawaban nomor 1 dan 2. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan aneka ragam suku bangsa. Ada budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Hal inilah yang menjadi
kami persilakan dengan komen. Jawaban soal pertama, permasalahan antar suku Nduga dan suku Lanijaya yang disebabkan oleh permasalahan keluarga. Baik, jawaban nomor 1 dan 2 yaitu permasalahan yang terjadi adalah permasalahan keberagaman suku. Dalam hal ini ada konflik antar suku yaitu konflik antar suku Nduga. Jawaban saya yang pertama, konflik antar suku menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan dan norma sosial dalam Kedua, masyarakat. konflik sosial dalam masyarakat yaitu norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas, kemudian terjadinya persaingan yang tidak sehat. Mungkin Bu boleh karena di sini itu yang diminta soalnya adalah jenisnya konflik yang maksudnya penyebab dari konflik antar suku, agama, ras dan golongan yang berada dalam masyarakat. Dan adanya persamaan pandangan antara kelompok seperti perbedaan tujuan, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma-norma dalam Berdasarkan jawaban yang telah kalian sampaikan, mungkin tidak ada pertanyaan. Mungkin kami memberikan apresiasi terhadap jawaban yang telah kalian lakukan. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Kita ambil masalah atau konflik yang terjadi yang menyebabkan kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya bertentangan karena konflik itu terjadi. Kita lihat perhatikan yang slide di atas. Inilah penyebab konflik dalam masyarakat. Ada gejala yang ditimbulkan konflik sosial dan ada yang baru berpotensi. Nah, luar biasa, Ibu aplaus. Ya, nah sekarang Ibu persilakan menarik kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita kalian. Ada yang mau menarik kesimpulan? Ya, silakan kelompok kesatuan Dalila. Berdasarkan dari pembelajaran kita pada hari ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh satu faktor atau beberapa faktor lainnya yang mendukung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Ya. Ini kesimpulan benar yang sudah disampaikan oleh Ibu. Mau tanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Bukan mengungkapkan perasaannya Sekali Bu, Ya, kenapa senang? kita dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan konflik di Indonesia. Kami bisa menghindari konflik yang bisa terjadi di Ya, ada di halaman 120 ya. Ada postesnya di halaman 120 dikerjakan. Insya Allah pertemuan berikut dikumpul kembali bersama dengan tugas yang tadi. Kita tolong satu orang yang kumpul ya. Tugas dua malam. Oke. Nah, insya Allah materi kita selanjutnya di pertemuan berikut masih pada karya yang sama, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu sampaikan ya bahwa tetap kalian harus belajar dengan baik, belajar dengan giat ya, berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini insya Allah tetap tinggal di kepala kita, di otak kita dan bermanfaat untuk kita, bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Teman-teman, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai.